Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Fadela Putri dengan NIM 210291128. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pembahasan untuk soal nomor 4. Soalnya yaitu perhatikan ER diagram berikut. Jadi di sini telah disediakan sebuah ER diagram. Lalu soalnya yaitu lakukan pemetaan atau mapping ER diagram tersebut ke dalam bentuk tabel, skema relasi, dan diagram relasi antar tabel. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan pemetaan ER diagram tersebut ke dalam bentuk tabel. Sebelum itu, mari kita lihat ER diagram yang disediakan. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu yang pertama ada entitas mahasiswa, lalu ada entitas mata kuliah, dan yang terakhir ada entitas prodi. Nah, untuk membuat sebuah tabel berdasarkan ER diagram tersebut, kita harus membuat tabel untuk setiap entitas-entitas yang ada. Jadi yang akan kita lakukan adalah membuat tabel mahasiswa, lalu membuat tabel mata kuliah, dan terakhir membuat tabel prodi. Nah, setelah kita membuat tabel-tabel tersebut, kita bisa memasukkan atribut-atribut yang terdapat dari masing-masing entitas. Nah, di sini saya akan membuat pemetaan ER diagram tersebut ke dalam bentuk tabel dengan aplikasi Microsoft Access. Nah, untuk itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka terlebih dahulu aplikasinya. Kita search Microsoft Access, lalu kita klik. Nah, baiklah, berikut ini adalah tampilan dari Microsoft Access. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik bagian di sini, File Name. Di sini kita dapat memasukkan nama file yang akan kita buat. Kali ini saya akan memberikan nama file saya tugas project. Basis data. Nah, setelah itu kita dapat mengklik icon di sebelahnya. Kita tunggu, lalu tampilan selanjutnya yaitu ada file manager. Di sini kita dapat memilih tempat penyimpanan file yang akan kita buat. Nah, saya akan menyimpan file saya di bagian dokumen, lalu kita klik dokumen dan klik OK. Nah, setelah itu kita dapat langsung saja membuat tabel yang akan kita buat dengan mengklik icon create, lalu tampilan yang akan muncul adalah seperti pada share screen ini. Nah, kita sudah berada pada table 1. Di sini kita tinggal mengklik bagian view, lalu di sini ada table name, di mana kita akan mengisikan dengan nama tabel yang akan kita buat.
Nah, untuk tabel pertama kita akan membuat tabel mahasiswa. Kita ketik. Lalu kita klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat simbol seperti kunci, di mana maksudnya di sini adalah kita dapat memasukkan atribut kunci atau primary key dari entitas yang tadi. Nah, dapat kita lihat dari soal nomor 4 ini, atribut kunci atau primary key dari mahasiswa itu adalah NIM, di mana ditandai dengan tulisan yang digaris bawahi. Langsung saja kita masukkan atribut kuncinya, NIM. Nah, setelah itu kita harus memilih data type atau bentuk data apa yang akan diinput untuk data NIM ini. Nah, karena ini merupakan data NIM, maka dapat berupa angka. Kita tinggal pilih number. Selanjutnya, kita masukkan satu persatu atribut lainnya yang terdapat pada entitas mahasiswa. Selanjutnya ada atribut nama mahasiswa. Kita masukkan pada kolom selanjutnya nama mahasiswa. Nah, setiap kata yang lebih dari satu kata itu, spasinya kita ganti dengan underscore. Selanjutnya kita pilih data type-nya text, karena ini merupakan data mahasiswa, nama mahasiswa. Selanjutnya, atribut selanjutnya ada kelas. Nah, pada data kelas ini kita membuat bentuk datanya teks. Selanjutnya, atribut terakhir itu semester. Dengan data type-nya number atau angka. Selanjutnya, kita akan lihat pada soal ini, kita terakhir akan membuat relasi antar tabel. Nah, untuk membuat hubungan dari tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel prodi ini, kita harus memindahkan atau memasukkan salah primary key dari kode prodi. Misalnya, kita akan membuat relasi antara tabel mahasiswa dan tabel prodi. Nah, kita harus memasukkan primary key dari prodi ke dalam tabel mahasiswa. Nah, jika kita sudah memasukkan primary key atau atribut kunci dari prodi tersebut ke dalam tabel mahasiswa, maka kode prodi tersebut atau primary key dari prodi tersebut akan menjadi foreign key dalam tabel mahasiswa. Maka dari itu, kita akan masukkan primary key dari prodi, yaitu kode prodi. Dengan bentuk datanya yaitu angka atau number. Nah, untuk tabel mahasiswa sudah selesai. Langkah selanjutnya itu kita klik view. Lalu kita klik yes. Nah, tampilan yang akan muncul adalah seperti berikut ini. Nah, setelah itu kita dapat langsung membuat tabel selanjutnya dengan mengklik create pada bagian atas, lalu kita klik table.
Nah, dengan cara yang sama, kita dapat mengklik View, lalu memasukkan nama tabel yang akan kita buat. Untuk tabel selanjutnya, kita akan membuat tabel mata kuliah. Klik OK. Nah, tampilannya sama seperti tabel yang telah kita buat tadi. Di sini ada simbol kunci yang berarti kita harus memasukkan primary key atau atribut kunci dari mata kuliah. Atribut kunci dari mata kuliah ini sendiri adalah kode MK yang ditandai dengan kata yang di garis bawahnya. Langsung saja kita masukkan kode MK dalam tabel. Lalu masukkan bentuk data atau data type berupa number. Atribut selanjutnya yaitu nama MK. Kita masukkan ke dalam tabel dengan data tipe teks. Untuk atribut terakhir yaitu SKS. Dengan tipe datanya yaitu number. Nah, seperti cara yang telah kita lakukan pada tabel mahasiswa tadi, kita bisa klik View, lalu klik Yes. Lalu begitu seterusnya untuk membuat tabel-tabel berikutnya. Kita langsung saja membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel Prodi. Dengan klik Create, lalu Table. Selanjutnya, klik View. Masukkan nama tabel yang akan dibuat, yaitu tabel Prodi. Klik OK. Masukkan primary key dari Prodi atau atribut kunci dari Prodi, yaitu ada kode Prodi. Masukkan kode Prodi pada tabel. Tipe datanya yaitu number. Selanjutnya, kita masukkan atribut lainnya yaitu nama Prodi. Kita masukkan nama Prodi pada tabel. Nama Prodi. Untuk data nama Prodi ini kita menggunakan tipe datanya teks. Nah, setelah itu, seperti cara yang sama, kita akan klik View, lalu klik Yes. Nah, di sini sudah terdapat 3 tabel dari entitas-entitas yang terdapat pada R diagram. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan antara tabel-tabel tersebut, kita juga membutuhkan tabel dari nilai. Langsung saja kita buat dengan klik Create, lalu Table. Selanjutnya klik View. Kita masukkan nama tabelnya yaitu tabel nilai. Lalu klik OK. Nah, karena pada tabel nilai ini merupakan tabel yang berasal dari sebuah relationship. Nah, maka
tidak memiliki primary key atau atribut kunci. Maka dari itu, kita harus menghilangkan terlebih dahulu simbol kunci pada bagian di samping dengan mengklik icon kunci, klik kanan icon kunci, lalu kita klik primary key. Sehingga simbol kuncinya hilang. Lalu kita tinggal memasukkan atribut-atribut dari nilai, yaitu ada nilai tugas, dengan tipe datanya yaitu number, lalu atribut selanjutnya yaitu ada nilai UTS. Untuk datanya number atau angka. Selanjutnya ada nilai UAS. UAS. Dengan tipe datanya yaitu angka juga. Selanjutnya ada nilai lainnya. Dengan tipe datanya berupa angka. Selanjutnya ada nilai akhir. Dengan tipe datanya yaitu juga angka atau number. Nah, semua atributnya sudah kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu pada bagian untuk membuat diagram relasi antar tabel itu, seperti yang sudah saya bilang bahwa kita harus memiliki atribut kunci yang akan direlasikan atau dihubungkan untuk setiap tabelnya. Nah, untuk menghubungkan antara tabel mahasiswa dengan tabel nilai ini, kita akan memerlukan primary key dari tabel mahasiswa yang akan dimasukkan ke dalam tabel nilai. Sehingga untuk membuat diagram relasi antar tabelnya bisa kita lakukan. Maka dari itu akan kita input NIM ke dalam tabel nilai dengan data tipenya number atau angka. Nah, di sini NIM yang telah kita pindahkan ini berperan sebagai foreign key. Selanjutnya, untuk menghubungkan antara tabel nilai ke tabel mata kuliah ini, kita juga membutuhkan primary key atau atribut kunci dari mata kuliah yang akan kita masukkan ke dalam tabel nilai. Di mana primary key dari mata kuliah ini adalah kode MK. Maka dari itu, kita masukkan kode MK ke dalam tabel nilai. Dengan data tipe yaitu number. Nah, di sini sama dengan
NIM yang tadi kita masukkan, kode MK ini juga berperan sebagai foreign key dalam tabel nilai. Nah, setelah itu, semua atribut telah kita masukkan, lalu kita dapat mengklik view seperti yang kita lakukan pada tabel-tabel sebelumnya, lalu klik yes, dan tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita dapat melihat tabel yang telah kita buat. Tadi ada tabel mahasiswa, yang terdiri dari NIM, nama mahasiswa, kelas, semester, kode prodi. Lalu ada tabel mata kuliah, yang terdiri dari kode MK, nama MK, dan SKS. Selanjutnya ada tabel prodi, yang mana terdiri dari kode prodi dan nama prodi. Selanjutnya tabel terakhir yaitu tabel nilai yang barusan kita buat, yang terdiri dari nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai lainnya, nilai akhir, NIM, dan kode MK. Di mana pada tabel nilai ini tidak memiliki atribut kunci. Nah, sekianlah hasil tutorial dari saya mengenai cara pemetaan atau mapping ER diagram ke dalam bentuk tabel. Nah, untuk selanjutnya, kita dapat melanjutkan ke skema relasi dan diagram relasi antar tabel. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aulia dengan NIM 2102980 akan menjelaskan mengenai soal nomor 4 UTS Project Basis Data pada bagian skema relasi dan relasi antar tabel menggunakan Microsoft Access. Melanjutkan apa yang telah dibuat oleh teman saya tadi, kita akan membuat skema dan relasi antar tabelnya. Yang pertama, kita klik menu Database Tools. Lalu kita klik menu Relationship. Nah, kemudian kita klik menu Show Table. Lalu kita add 4 tabel yang ada pada Microsoft Access. Pertama, tabel mahasiswa, kemudian tabel mata kuliah, kemudian tabel nilai juga kita add, dan yang terakhir tabel prodi. Lalu kita klik Close. Nah, untuk tabel ini sendiri kita bisa pindahkan tempatnya. Tabel prodi akan saya taruh pada bagian bawah, tabel mata kuliah pada bagian kanan, dan tabel nilai pada bagian tengah. Untuk ukurannya bisa kita perbesar maupun perkecil. Untuk tabel nilai saya besarkan ukurannya. Nah, cara membuat relasi antara tabel mahasiswa 1 dengan tabel nilai, kita klik pojok kiri atas pada menu Microsoft Access, itu ada Edit Relationship. Kemudian kita klik menu Create New. Nah, left table name-nya, kita masukkan tabel yang ada pada sebelah kiri, yaitu tabel mahasiswa 1. Kemudian right table-nya, kita isi tabel yang ada pada bagian kanan yang ingin kita buat relasinya, yaitu tabel nilai. Sedangkan untuk kolomnya, itu akan sama antara tabel kiri dengan tabel kanan. Untuk tabel kiri, kita isi kolomnya itu NIM. Untuk yang kanan juga kita isi NIM. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik Create. Nah, maka di sini dapat kita lihat relasi antara tabel mahasiswa 1 dengan tabel nilai. Kemudian untuk skemanya, kita klik Edit Relationship.
Lalu kita checklist enforce, cascade update, lalu cascade delete, lalu kita klik OK. Nah, di sini kan ada bacaannya tabel nilainya belum bisa kita buat skemanya, maka kita klik OK. Caranya itu, tabel mahasiswa ini kita close, tabel mata kuliah juga kita close, tabel nilai juga kita close, dan tabel prodi juga kita close. Nah, lalu kita isi kembali, edit relationship, lalu kita checklist, lalu kita klik OK. Nah, maka di sini terlihat skema antara tabel mahasiswa 1 dengan tabel nilai. Nah, maksud dari tabel mahasiswa 1 dengan tabel nilai yaitu setiap satu mahasiswa itu akan mendapatkan banyak nilai. Jadi itu one to many. Jadi setiap satu mahasiswa itu membutuhkan banyak nilai. Selanjutnya, eh, kita akan membuat relasi antara tabel nilai dengan tabel mata kuliah. Caranya sama, kita klik menu Database Tools, eh, lalu eh, kita bisa langsung eh, klik kode MK, kita hubungkan dengan kode MK pada tabel mata kuliah. Nah, jadi kita akan langsung membuat create, maka dapat kita lihat relasi antara tabel nilai dengan tabel mata kuliah. Lalu untuk skemanya, sama seperti tadi, klik kanan, edit relationship, lalu kita checklist, enforce, cascade update, dan cascade delete-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat bahwa uh, untuk tabel nilai itu mempunyai setiap banyaknya tabel kode mata kuliah dari tabel nilai itu hanya mempunyai satu kode dari tabel mata kuliah. Jadi uh, tabel nilai ke tabel mata kuliah yaitu many to one. Selanjutnya, relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel prodi. Kita hubungkan kode prodi yang ada pada tabel mahasiswa 1 dengan tabel prodi yang ada kode prodinya. Nah, lalu kita klik create. Nah, dari sini dapat kita melihat relasi antara tabel mahasiswa 1 dengan tabel prodi. Maka kita dapat membuat skemanya dari tabel mahasiswa 1 dengan tabel prodi. Dengan cara klik kanan, edit relationship, kemudian kita checklist ini, lalu kita klik OK. Maka tipe relationship-nya yaitu uh, setiap satu prodi dapat dipilih oleh banyak mahasiswa atau banyaknya mahasiswa yang ada pada suatu universitas hanya dapat memilih satu prodi dalam dunia perkuliahan. Jadi, di sini nampak relasi antara tabel mahasiswa 1, tabel nilai, tabel mata kuliah, dan tabel prodi. Maka dapat juga kita lihat skema dari tabel mahasiswa 1, yaitu setiap satu mahasiswa eh, bisa mendapatkan banyak nilai. Kemudian, dari satu mata kuliah juga bisa dapat banyak nilai. Tipe relationship-nya yaitu dari tabel nilai ke tabel mata kuliah, many to one. Dan yang terakhir untuk tabel mahasiswa dan tabel prodi, skemanya yaitu setiap
mahasiswa, banyaknya mahasiswa hanya dapat memilih satu prodi. Tipe relationship-nya yaitu many to one. Cukup sekian penjelasan saya mengenai skema relasi dan relasi antar tabel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.